Sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, baiklah kita mengambil waktu untuk kita bersaat teduh sejenak. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ruang persekutuan pada malam hari ini. Marilah dengan bangkit berdiri, kita mau nyatakan dengan penuh kesungguhan bahwa pada saat ini, di tempat ini, Tuhan Allah hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami yang datang dari rumah kami masing-masing dengan segala pergumulan hidup kami. Dengan segala perasaan kami Tuhan. Kami merindukan untuk memiliki waktu bersama-sama dengan Engkau pada malam hari ini. Tuhan Yesus, izinkan kami boleh merasakan, perkenankan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami yang berdosa ini Tuhan, kami mau duduk diam, sama seperti murid-murid-Mu Tuhan, yang pada saat Engkau terangkat ke surga Tuhan, semua berkumpul bersama-sama. Kami bersekutu satu dengan yang lain, muka dengan muka. Kami menyapa, kami bersama-sama bersatu berdoa Tuhan dalam pekan doa pada malam hari ini Tuhan. Fokuskanlah kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah jam ke depan ini Tuhan semua berada dalam naungan-Mu. Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Sehingga persekutuan pada malam hari ini bukan sebuah persekutuan yang rutinitas saja Tuhan. Tapi boleh menjadi persekutuan yang bermakna, yang layak di hadirat-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan untuk Ibu Yosunhwa Tuhan yang akan memberikan pelayanan firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau berikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Yosunhwa dapat memberikan penjelasan firman Tuhan dalam bahasa yang sederhana, yang dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada di setiap kami, jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, berkobar dan senantiasa kami hanya
memandang kepada wajah-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan malam hari ini hanyalah ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan pada malam hari ini kita akan dihantar bersama-sama, kita akan bersyukur bersama dengan paduan suara Priscilla yang akan memberikan kesaksian pujian. Tuhan adalah gembalaku yang baik.
Terima kasih paduan suara Priscilla, sungguh indah pujiannya bahwa kita akan senantiasa berada di rumah Tuhan sepanjang masa ya Ibu ya. Ini suatu sukacita yang besar buat kita. 3 tahun kita melewati pandemi dan benar sungguh bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik yang menuntun kita sampai dengan hari ini. Jikalau tahun lalu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih mengikuti pekan doa pada tahun lalu, kita berbicara mengenai surat kepada 7 jemaat. Ada kota Smyrna, ada Pergamus, ada Efesus. Dan di malam hari ini panitia memberikan tema besar, yaitu ada yang tahu? Ada yang tahu? 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa ya kita harus belajar nih ya perkara yang dibenci Tuhan gitu ya? Karena apa Bapak Ibu? Kita di era saat ini itu sering ada banyak yang namanya pencitraan. Kita ada banyak sekali kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bekerja, dalam kita berperan bersama dengan masyarakat, kita belajar, kita sering juga melakukan hal-hal bohong-bohong kecil, bolehlah gitu ya. Ada kompromi. Nah, itu kira-kira bagaimana seperti itu. Itu yang akan kita pelajari. Kita akan bersama-sama sharing dengan Ibu Yosunha pada malam hari ini. Sehingga pada malam hari ini kita di bawah tema lidah yang berdusta. Yang berdusta. Kalau kemarin kita berbicara tentang apa ya? Mata yang sombong. Hari ini kita berbicara mengenai lidah yang berdusta. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, mungkin kalau di poster yang di luar itu kita membaca dari Amsal 6 ya, ayat 16 sampai dengan 19. Kalau di dalam Alkitab akan tertera hanya 6 perkara saja, mungkin bolak-balik ini mana, ini yang bunyi 7 gitu ya, 7. Kok judulnya 7, kenapa di sini tertulisnya 6? Karena memang dalam saat ini yang dipergunakan adalah yang terjemahan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu nanti membuka di rumah, itu di terjemahan sehari-hari akan tertera bahwa itu adalah 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman dan ada kesaksian, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama kita mengangkat pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sekali lagi, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau hilang lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
pujian ini sekali lagi kala ku cari. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Dia Siswadi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersyukur kalau saya bisa berada di tengah-tengah ibu. Saya akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan kepada saya dan juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang pada malam hari ini di sini. Waktu yang sudah cukup lama, 21 tahun yang lalu, tepatnya bulan Maret, suami saya dipanggil Tuhan. Dan dia mewarisi sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu tidak besar, kecil. Karyawannya hanya 22 orang. Dan saya harus menggantikannya posisinya di perusahaan itu. Saya bertanya pada sepupu saya yang dia mengenai accounting. Dia bilang, saya mesti ke notaris untuk merubah posisi akte kantor. Saya lihat saudara-saudara saya tidak ada yang berusaha. Kakak saya perempuan, suaminya juga keduanya dokter gigi. Adik saya suaminya dokter. Adik saya yang kecil dosen. Dari pihak suami saya, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini juga mengenal dengan Ibu Jayu dan Pak Hendra Noto almarhum. Dan sekarang di sini juga ada Ibu Emil dan juga almarhum Pak Henry Nalan. Pak Henry dan Bu Emil itu yang selalu menghibur saya. Saya sudah katakan, sepertinya saya nggak kuat, saya bilang gitu. Tapi selalu dia menghibur saya. Dia bilang, Megawati bisa memimpin sebuah negara, kamu bisa memimpin usaha itu, katanya. Tapi saya pikir lagi, mampukah saya? Setiap hari saya datang kepada Tuhan, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya mencurahkan air mata dan saya bilang, Tuhan terima kasih, kuatkan saya.
Apa yang terjadi? 3 bulan setelah suami saya dipanggil Tuhan, ada surat dari pajak. Saya harus melunasinya. Biayanya nggak sedikit, 1,5 M. Apa yang salah? Saya tanya accounting saya, apa yang salah? Apakah kamu tidak melaporkan segala macam pajak? Lapor, Bu. Semuanya saya lapor. Sesuai apa yang Bapak kasih tahu kepada saya lapor. Saya bertanya dengan sepupu saya, bagaimana ini bisa terjadi? Wah, nggak tahu, ini mesti ada sesuatu yang nggak benar, kata dia gitu. Udah kalau gitu pakai ini aja, konsultan pajak. Saya diberitahu konsultan pajak di Jakarta Utara. Saya ke sana. Dan itu semua saya ketemu dengan kepalanya. Dia minta berkas-berkasnya. Berkas itu ada 4 item. Tapi dia bilang tidak bisa semuanya dibawa ke sini. 1 dulu, kata dia. Berkas itu bukan seperti sekarang yang sudah dengan komputer yang serba canggih. Itu masih berupa bond-bond dan file-file semua itu yang berangkap-rangkap itu. Akhirnya saya ke sana. Setelah dia melihat file itu, 1 minggu ada jawaban. Jawaban dari sekretaris dia. Dia hubungin accounting saya. Dia bilang, aku sudah lihat, katanya gitu. Tapi Bapak bilang, tutup kantor, ibumu suruh lari ke luar negeri. Jangan kembali lagi ke sini, gitu. Saya pikir itu konsultan pajak yang sebenarnya dia akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Tapi dia memberikan yang negatif. Terus accounting saya itu dia masih takut juga. Dia bilang, bagaimana, Bu? Ibu mau melunasi 1,5 M. Tidak, kita cari lagi konsultan yang lain. Konsultan kan tidak hanya dia. Tenang kamu. Suatu hari saya dapat kabar bahwa ada konsultan lain di Jakarta Pusat. Saya mendatangin dia. Dia baik sekali. Ternyata dia om dari teman saya kuliah. Akhirnya dia bisa hubungan dengan kantor pajak. Dari 4 item itu ada yang berapa persen dapat diskon semuanya. Tapi lumayan. Satu lebih dikit saya harus melunasi. Dan itu dilunasi tidak boleh lebih dari 1 tahun. Tidak seperti kita nyicil KPR. KPR yang 10 tahun, 15 tahun bisa dicicil. Ini enggak bisa. Oke, saya bilang. Akhirnya saya udah memutuskan dengan anak-anak saya, dengan saudara-saudara saya, dengan Pak Hendy segala, Bu Emil. Saya enggak kuat. Saya mau tutup. Ya sudahlah. Anak-anak bilang, Mami kalau sudah enggak kuat enggak apa-apa, Mami tutup aja, katanya gitu. Akhirnya saya bilang ke konsultan pajak, Pak, saya lebih baik tutup karena saya enggak ngerti semuanya ini. Baik, Bu. Ini diselesaikan dulu ya. Oke, saya akan selesaikan. Accounting saya sampai bingung, dia bilang, Bu, masih 1 lebih loh, Bu. Ibu punya uang. Tenang, kamu nggak usah takut. Biar kita selesaikan. Saya sudah mau tutup kantor ini, Mer. Saya bilang, baik, Bu. Saya ikut Ibu. Dia bilang, sudah selesai Desember tahun 2002. Sudah saya lunasi semua. Dan saya sudah menginginkan itu tutup. Saya tutup bulan Maret akhir.
saya pergi ke Demnaker untuk menghitung penghitung pesangon dari karyawan-karyawan ini, karena saya tidak mau dianggap saya mencuri uang pesangon dia. Saya ke sana dan dia mengusulkan satu orang datang ke kantor untuk melihat semua data-datanya. Karena karyawan itu 12 orang kira-kira itu sudah ikut suami saya dari awal. Dan itu begitu banyak. Saya mengeluarkan pesangon dia itu cukup lumayan besar. Saya tutup kantor itu akhir Maret. Tapi saya lebih terpuruk lagi ketika 1 tahun 4 hari, tanggal 9 Maret, ibu mertua saya dipanggil Tuhan. Itu lebih hancur lagi saya. Tapi saya tetap bilang, Tuhan kuatkan saya. Sebelum itu, bulan Februari, ketika kantor itu udah mau tutup, saya dapat panggilan pajak lagi. Tapi bukan panggilan pajak yang dari tempat saya, Batu Ceper, tapi dari Kemayoran. Apa yang terjadi ini? Saya tanya ke konsultan pajak saya, Pak, ini apa Pak? Dia bilang, waduh, ibu dimainkan, katanya. Siapa yang mainkan? Dia bilang, pasti karyawan. Bapak jangan nuduh begitulah, karyawannya baik-baik kok, saya itu bilang gitu. Enggak, ini biasanya begini, kalau kantor yang mau tutup, ya selalu ada-ada aja, kata dia gitu. Berapa? 50 juta. Pak, besar sekali, buat saya besar. Bu, ibu udah mau tutup, lunasin sekarang, katanya gitu. Pak, itu besar loh Pak, 50 dibandingkan yang 1M, kata dia gitu. Udah, ibu udah mau tutup, bayarin sekarang, katanya gitu. Akhirnya saya membayar itu, walaupun itu bukan kantor pajak yang dari kantor suami saya, dari Kemayoran. Akhirnya itu berjalan, saya masih laporan pajak, semuanya selesai dalam waktu 10 tahun. Tahun 2012 semuanya selesai. Inilah penyertaan Tuhan, di mana setiap saya bergumul dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Semua dalam keadaan baik. Terima kasih waktu yang sempit ini buat saya. Tapi saya punya pegangan di ayat di Alkitab. Yesaya 41 ayat yang 10. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia untuk kesaksiannya. Kaget juga saya Bu. Pajak ya, itu memang. Oke. Memang hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Apapun juga yang mungkin setiap kita yang hadir saat ini, tentunya setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi, kita pernah mengalami masalah. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini, ketika kita duduk di tempat ini, kita pun juga punya masalah. Mata boleh melihat ke depan, boleh kita senyum satu dengan yang lain, tapi kita tidak bisa membohongi hati kita masing-masing. Bahwa saat ini pun kita memiliki masalah. Satu hal kekuatan yang diberikan oleh kesaksian Ibu Dia adalah bahwa hanya bersama Tuhan saja, apapun keadaannya, hanya bersama Tuhan saja, kita akan memperoleh ketenangan dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Mari kita angkat pujian bersama Dia, hatiku damai, sekali lagi. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Kalau pada saat ini kami boleh ada di rumah-Mu, Engkau mengetahui setiap keadaan kami masing-masing, dengan segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Namun kami percaya kami punya solusi di dalam kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah Roh Kudus di dalam setiap kami. Karena Engkau yang paling mengetahui siapa kami di hadapan Tuhan. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki kami, nyatakan segala perkara, bahkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami pada malam hari ini, kami dipulihkan, kami diperbaharui, dan kami dilayakkan kembali untuk menerima berkat yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah Sang Firman itu sendiri. Berbicaralah buat setiap kami. Kami percaya firman-Mu malam hari ini akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam kedua ini kita akan berbicara tentang lidah yang berdusta. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Saya yakin kita semua sudah tahu kisah ini tentang Ananias dan Safira. Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Judulnya di sini Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema malam hari ini berbicara lidah yang berkata dusta. Tadi mengapa hal ini dibenci Tuhan? Tentu
akan berdampak buruk dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa salib, garis yang lurus ke atas, yang vertikal, itu mau menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebaliknya, yang horizontal itu mau berbicara hubungan kita dengan sesama. Itu sebabnya hukum Taurat 1-4 itu hukum Taurat berbicara hubungan kita dulu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa hubungan kita beres dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga tidak akan beres. Hubungan yang benar dengan Tuhan, hubungan yang beres dengan Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Seperti yang tadi kita dengar kesaksian. Bagaimana ketika Ibu Diah diberikan solusi oleh konsultan pajak, lari aja ke luar negeri. Udah selamatkan dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suruh kita melarikan diri ketika ada masalah. Yesus sendiri memberikan contoh di Taman Getsemani, dia tidak melarikan diri, padahal dia bisa dan dia punya alasan kuat. Itu sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Memikul salib memang gak mudah, ada air mata. Tetapi percayalah, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mungkin ceritanya akan beda kalau Ibu Diah melarikan diri, orang gak ada yang tahu. Tetapi dia berdusta terhadap siapa? Tuhan. Allah yang janjinya memelihara umatnya, Allah yang berjanji akan menyertai umatnya saat duka maupun suka. Percuma kita mengatakan Tuhan aku percaya, tetapi sikap kita jadi berbicara soal lidah yang berdusta. Ketika kita berani untuk mengucapkan dusta, maka sikap kita, perilaku kita juga pasti ada di dalam jalan dusta. Itu sebabnya bagaimana Anda dan saya, malam hari ini saya berdoa agar kita diperbaharui, kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan makin baik. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan makin lama itu makin indah. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Zaman semakin sulit, keadaan semakin membingungkan dan kacau. Tetapi satu hal, firman Tuhan iya dan amin. Janjinya aku menyertai kamu senantiasa sampai pada siapa yang mau disertai Tuhan terus sampai pada kesudahan zaman? Ya, amin. Itu sebabnya bagaimana Tuhan menginginkan ketika kita melihat Ananias dan Safira. Tuhan bukan marah karena nilai uang, bukan sama sekali. Tuhan bukan marah karena jumlah uang yang diberikan, bukan. Tetapi karena apa? Berdusta. Mendustai Tuhan. Ketika kita berdusta sama sesama, itu berarti kita mendustai Tuhan juga. Ketika kita mendustai Tuhan, pasti kita juga mendustai sesama kita. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau engkau berkata, aku mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita. Kata firman Tuhan, mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau yang kelihatan saja tidak mampu kita kasihi? Allah itu tidak kelihatan, dia itu roh. Allah itu adalah roh, itu sebabnya kita seringkali menyepelekan Tuhan. Seringkali biarin aja, toh bukan cuman gua yang begini. Biarin aja, orang juga banyak kok yang melakukan kayak gitu. Gak apa-apa juga kok, hidupnya baik-baik aja. Tapi Anda dan saya mau belajar
untuk supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira binasa di bait Allah. Sayang sekali, binasa di bait Allah. Sedangkan Anda dan saya harusnya di bait Allah ini berdoa dan berjaga-jaga. Iman kita harus bertumbuh. Karena kenapa? Karena guncangan, karena tantangan. Kita terus semua punya masalah. Masalah ini gak pernah berhenti sampai nanti. Ketika Tuhan tidak memberikan lagi nafas kehidupan di dunia ini, maka Dia memberikan kehidupan yang kekal. Di sana tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi air mata. Tapi bagaimana Anda dan saya mau belajar untuk tidak mendustai Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Doa yang sederhana aja, doa makan. Ya, kita sering dengar ya kalau doa makan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini Tuhan. Lalu kami juga teringat kepada saudara-saudara kami, sesama kami. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita berdoa seperti itu selesai amin. Kita ingat gak sama mereka? Enggak. Sekedar diucapkan. Nah itu namanya berdusta di hadapan Tuhan. Ada 2 orang dikatakan oleh firman Tuhan datang ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Masyarakat melihat orang Farisi itu orang yang saleh. Orang yang baik, orang yang sempurna, ibadahnya sempurna. Maka dia pasti kedapatan tidak bercacat. Tetapi bagaimana ketika orang Farisi dan pemungut cukai ini datang ke bait Allah untuk berdoa? Orang Farisi ini berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur." Sampai di sini benar. Ya, kita harus berdoa dengan ucapan syukur. Ya Allah, aku bersyukur karena aku bukan penjahat. Aku bukan pezina. Hidupku baik-baik saja, bahkan aku memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, aku tekun berdoa. Tapi sebaliknya pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Dan dia memukul dirinya dan mengatakan dalam doanya, "Ya Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini." Lihat yang mana yang dibenarkan Tuhan. Apakah Tuhan tersenyum melihat persembahan yang diberikan oleh orang Farisi? Perpuluhan, doa yang panjang di jalan-jalan, melihat perbuatan-perbuatannya yang seolah-olah baik. Apakah menyenangkan Tuhan? Tidak. Di mata Tuhan, Tuhan membenarkan orang berdosa yang mengakui dosanya. Orang berdosa banyak tidak mengakui dosanya. Inilah dusta. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Ananias dan Safira, suami istri dikatakan, suami istri ini sebenarnya bagus, dia sepakat ya. Sepakat, kompak. Satu bilang A, yang satu lagi bilang A. Pokoknya kompak. Mungkin kalau ke gereja pun pakai bajunya sama, seragam, kompak. Ada di bait Allah. Ada di bait Allah. Mendengarkan firman. Ada di bait Allah, melayani Tuhan. Tetapi kenapa mereka sepakat? Bukan untuk kebenaran, tetapi sepakat untuk dosa. Tidak ada kalau kita berdusta itu kita bilang, aduh kelepasan nih saya bohong. Kelepasan saya berdusta, enggak ada. Berdusta itu sudah direncanakan. Sama seperti Ananias dan Safira. Pasti sudah ngobrol. Pasti udah didiskusikan. Itulah sebabnya suami istri ini harus saling melengkapi. Istri-istri harus jadi penolong. Suami juga harus mau ditolong. Banyak istri yang mau jadi penolong tapi suaminya gak mau ditolong. Ayo, bagaimana kita lihat Ananias dan Safira di sini?
Dia sepakat karena dia sudah merencanakan. Dikatakan oleh Petrus, engkau mendustai Roh Kudus, rohnya Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum tentu orang yang ada di bait Allah, yang ibadahnya rajin, bahkan yang pelayanannya juga luar biasa, belum tentu memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Termasuk saya. Belum tentu. Kita harus terus memperbaharui. Kita harus terus mau untuk dipulihkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak satu pribadi. Di dalam firman Tuhan, seorang raja. Seorang raja yang punya power dan kuasa. Tetapi bagaimana dia mengenal Allahnya. Kita buka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau memeriksa aku. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 1 sampai 6. Daud mau menggambarkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha tahu. Allah yang apa ibu-ibu, bapak-bapak? Maha tahu. Maha tahu, dia tahu segalanya. Bahkan sehelai rambut kita jatuh aja dia tahu. Tapi kita manusia berdosa ini sering jadi orang yang sok tahu, cari jalan sendiri. Bayangkan kalau tadi kesaksian ibu dia tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dia ambil jalan pintas. Oke, saya lebih baik melarikan diri daripada pikul salib. Tetapi lihat bagaimana Daud mengatakan di ayat 1 sampai 6 ini bahwa Tuhan tuh maha tahu. Jangan cuman kita bisa nyanyinya takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kita percaya Tuhan yang pegang hari esok kita. Tapi saya mau tanya maaf, ketika kita ada di dalam pergumulan, hari esok itu siapa yang pegang? Tuhan? Atau kekuatan kita, atau ego kita, kesombongan kita. Daud, dia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Daud orang berdosa, dia bukan orang sempurna. Dia manusia biasa sama seperti Anda dan saya. Dia pernah jatuh di dalam dosa yang besar. Itu sebabnya ketika Daud jatuh di dalam dosa, diperingatkan oleh Nabi Nathan. Daud berkelit tidak? Enggak, langsung ngaku. Kenapa? Wong Tuhan maha tahu. Nah kita seringkali berkelit, tapi Tuhan, saya kan begitu punya alasannya, tapi Tuhan. Daud mengenal siapa Allahnya. Bahkan dikatakan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan.
sebelum kita ngomong. Tuhan tahu. Singing I love you Lord. Mudah untuk kita nyanyi, Tuhan I love you, Tuhan aku mengasihi Engkau, mudah. Tapi Tuhan tahu kita menyanyikannya dengan segenap hati kita, atau kita menyanyikannya hanya untuk ini ya pujian, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya bagaimana Daud dikatakan dia mengenal Allahnya, Allah Maha Tahu. Tahu apa yang akan terjadi, tahu. Karena itu firman Tuhan mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepadaku karena aku yang memelihara engkau. Dia tahu. Lalu yang kedua, lihat dari ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ini mau menggambarkan ayat 7 sampai 12 ini, Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir dan berkuasa. Jadi kehadiran Tuhan enggak perlu kita minta-minta, Tuhan hadirlah, Dia Maha Hadir. Ketika Elia ngambek, apakah Elia panggil Tuhan? Tidak, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir pada saat kita terpuruk, Tuhan hadir pada saat kita putus asa, bahkan Tuhan hadir pada saat kita marah. Dia Allah yang Maha Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Ya, Dia Maha Hadir. Kemanapun kita berjalan, sampai Daud di sini mengatakan mendaki ke langit, menaruh tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Itu sebabnya kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Dalam doa kita jangan tanya Tuhan ada enggak sih bersama dengan saya? Tuhan sertai saya enggak? Ya iyalah, kita aja yang tidak percaya bahwa Dia adalah Maha Hadir dan berkuasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum lama ini, sebulan yang lalu, anak perempuan saya yang kedua, yang kecil, sudah menikah, tinggal bersama-sama dengan saya selama 2 tahun. Lalu sebulan yang lalu mereka memutuskan untuk cari kontrakan dan keluar dari rumah kami. Saya berpikir ini adalah hal yang terbaik. Saya tidak mengusir mereka, tetapi mereka memutuskan untuk keluar. Saya pikir ini baik untuk mereka menjadi dewasa. Ada kekhawatiran di dalam pikiran saya, tentu ada sebagai seorang ibu. Mampukah mereka? Tetapi lalu saya merenungkan perjalanan saya. Dulu saya pun sama, tidak mampu, enggak bisa, enggak tahu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu beritahu. Dia yang Maha Hadir itu tolong saya. Itu sebabnya ketika anak saya pindah sebulan yang lalu, hari Kamis dia pindah. Hari Minggunya anak perempuan saya itu sakit. Dan dia bilang, Mami, aku gak enak badan. Aku pulang dulu ya ke rumah Mami karena babynya mesti diurus. Babynya baru 1 tahun. Saya bilang oke. Jadilah datang ke rumah saya.
Di hari Senin pagi dia datang ke rumah saya. Lalu sampai Senin sore ternyata anak saya ini sepertinya demam. Saya bilang, badan kamu demam. Anaknya saya yang urus, capek karena tentu saja kita udah berumur ya, tapi saya minta kekuatan dari Tuhan. Lalu anak saya bilang, aku tes aja ya Mi. Khawatir katanya. Akhirnya anak saya dites dan ternyata anak saya positif COVID. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya nggak apa-apa, udah. Yang paling penting babynya ini juga sehat. Tapi ternyata hari Selasa kebesokannya siang, babynya ini yang demam. Jadilah saya bawa lari ke rumah sakit karena khawatir ya kalau nggak diperiksa gitu, mana mamanya lagi sakit. Lalu ketika saya bawa ke rumah sakit, dokternya periksa, dokter bilang nggak usah dites. Dan saya yakin karena mamanya positif, anak ini, bayi ini juga positif. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Amin. Jangan cuma mau enaknya ikut Tuhan. Justru waktu pikul salib itulah, ketika kita pikul salib, Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Tuhan buka jalan, hal yang mustahil. 21 tahun yang lalu 1,5 M itu berapa nilainya? Selesai. Semuanya beres, tentu aja enggak simsalabim abrakadabra, tapi penyertaan Tuhan 10 tahun selesai pada waktunya Tuhan dan lega. Lega ya Bu? Lega, karena semua itu Tuhan yang bekerja, hal-hal yang luar biasa, banyak sekali pertolongan-pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya ketika akhirnya begitu, dokternya bilang begini, dokter anaknya, Oma, jangan sama Oma ya, ini bayi kan terpapar, Oma sudah ada umur, udah aja biarin dirawat sama ibunya, suruh kembali aja pulang ke rumahnya, biar Oma sama Opa terhindar katanya. Tapi kan kita sudah kontak. Akhirnya mau tidak mau anak saya sambil nangis dia pulang. Supaya takut mami sama papi nantinya jadi ikut sakit katanya. Akhirnya saya dengan bapak berdua, mereka pulang ke rumahnya. Saya hanya sibuk untuk ngurusin obat, ngurusin makanannya. Saya di situ berserah sama Tuhan. Tuhan, apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan izinkan, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah bukan aja hadir terus diem aja, kehadiran itu diem aja. Enggak, berkuasa. Maka Tuhan akan tolong saya. Saya berdoa Tuhan apapun, dari hari ke hari, hari ke hari. Puji Tuhan, saya dengan Bapak baik-baik saja. Puji Tuhan. Apapun itu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, karena kita percaya Dia maha hadir dan berkuasa, berserah. Amin. Berserah, jangan takut. Apapun itu berserah. Hasil akhirnya apapun, ada Tuhan di sana. Dikatakan kalau aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Kalau aku di dalam petiduran orang mati, Engkau pun di sana. Apa yang harus kita takutkan? Jadi Ia ada di dalam suka dan duka kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Pegang ayat ini, jangan takut. Dia Allah yang maha hadir dan berkuasa. Dia ada di dalam suka dan duka kita. Bagian yang ketiga ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak,
Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi yang ketiga, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir dan berkuasa. Yang ketiga, Tuhan Maha Pencipta. Dan Dia menciptakan kita sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Dia menciptakan kita dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya Allah. Jadi hidup kita sekarang ini bukan mau-maunya kita. Ananias dan Safira cuman mikirin soal duit, untung rugi. Dia mengenal kita, Dia Maha Pencipta. Bayangkan, ada di sini yang ingat bagaimana ketika kita ada di rahim ibu ditenun? Ada yang ingat? Tapi Tuhan sudah ada di sana. Itu sebabnya bersyukur kita ada di muka bumi ini dan bersyukur kita ada di bait Allah. Amin. Dia Maha Pencipta. Karena Dia Maha Pencipta, Dia punya tujuan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Ikuti aja jalan Tuhan. Ikuti aja rancangan Tuhan. Kenapa harus takut? Ananias dan Safira andai kata dia menyerahkan semua hasil penjualan tanahnya, jatuh miskin gak? Halo? Jatuh miskin? Tapi itulah manusia. Ininya jalan sempoanya, untung rugi ikut Yesus. Untungnya apa, ruginya apa, terus. Kalau untung oke, ikut Yesus. Kalau rugi, kalau susah gak mau. Itu namanya judi. Itu sebabnya Daud memahami banget bagaimana dia diciptakan oleh Allah sempurna. Dan dia ada di dalam tujuannya Allah. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Siapa manusia yang Tuhan izinkan di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini yang susah, kena penderitaan, apes, bet aja. Nggak ada kecuali Ananias dan Safira binasa. Ayub, Tuhan pulihkan. Yusuf, Tuhan angkat jadi raja. Nggak ada orang yang mau pikul salib. Orang yang mau benar di hadapan Tuhan, itu nggak ada yang jadi susah. Amin. Amin. Percaya kita nggak bakal susah. Percaya. Amin. Meskipun saya susah, saya mau ikut sampai selama-lamanya. Jangan cuma ngomong ya di mulut. Tuhan benci lidah yang berkata dusta. Sekarang mungkin ketika kehidupan kita baik-baik, kita mudah untuk menyanyikan itu. Tetapi ketika kita ada di tengah pergumulan yang berat, jangan pernah lupa Dia Maha Pencipta. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita ini hidup harus memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Amin. Yang keempat, ayat 17 sampai 22. Dan bagiku, kata Daud, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah. Sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya apa? Artinya di sini adalah tadi yang pertama, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir dan berkuasa, Tuhan Maha Pencipta. Yang keempat adalah Tuhan Maha Kasih. Dia melindungi kita dari musuh-musuh kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah?
Allah ada di pihak Ananias dan Safira, sekalipun ada di bait Allah, sekalipun udah kasih persembahan, lidahnya berkata dusta. Terbiasa berdusta, jangan dibiasakan. Itu sebabnya Daud juga mengalami bagaimana ketika Tuhan penuh dengan pengampunan. Ketika Daud melakukan dosa, berbuat dosa, ketika Daud mengaku, maka pengampunan itu terjadi. Daud memahami sekali bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir dan berkuasa, Allah Maha Pencipta, dan Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia melindungi Daud daripada musuhnya. Itu sebabnya ayat 23 dan 24. Ini adalah respon Daud. Karena dia mengenal Allahnya, dia berjumpa secara pribadi dengan Allahnya. Dia menguasai diri di dalam pikiran dan hatinya, sehingga dia mengatakan seperti ini di ayat 23 dan 24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sekali lagi ya, suaranya jangan malu-malu. Ya, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Allah kita, makin lama makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia, kita makin merasa diri kita ini makin kecil. Kita ngerasa bahwa diri kita ini rentan banget dengan dosa. Itu sebabnya Daud mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Itu sebabnya kalau dengar firman Tuhan dan kita disentil, jangan marah. Jangan marah. Di Cipinang Elok sini, di jemaat sini nggak ada yang suka marah kalau dengar firman Tuhan ya. Nggak ada yang bilang itu pendetanya nyindir saya. Nggak ada. Nggak ada. Ujilah aku, kenalah hatiku. Baiklah kita datang ke hadapan Tuhan sebagai pemungut cukai. Tuhan, ampuni aku. Aku orang berdosa. Tuhan tolong aku. Ketika kita menyadari kita ini orang berdosa, kita membutuhkan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bertumbuhlah di bait Allah dengan makin lama makin mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita semua ada di bait Allah bukan untuk binasa. Ada di bait Allah untuk dipermuliakan. Ada di bait Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Terus koreksi. Karena kita ini siapa di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup Anda dan saya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya minta Ibu Widya untuk menaikkan pujian. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Kita datang ke hadapan Allah yang Maha Tahu. Selidiki aku, lihat hatiku.
kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak-bapak saja, selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Kau yang Maha Tahu dan menilai. hidupku. Tak ada yang tersembunyi Wanita saja selidiki. bagi aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Dan menilai hidupku. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat sama-sama Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah yang habis. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. berjuang sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Ku berjuang setia. sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Siapakah aku di hadapan-Mu? Aku orang berdosa yang seringkali bahkan menyembunyikan dosa, berdalih, berkelit. Bahkan kami suka tinggal di dalam dosa. Sekalipun kaki kami melangkah ke rumah Allah. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah mempermainkan hidup kami. Tapi seringkali kami yang mempermainkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni aku Tuhan. Malam hari ini Tuhan, pulihkan aku. Pulihkan aku Tuhan. Biar Tuhan melayakkan aku dan melihat aku keluar dari rumah ibadah ini Tuhan. Tuhan membenarkan kami. Tuhan berkenan atas kami. Ajar kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami. Seringkali kami menjadi pendusta dan orang munafik. Tuhan tolong umat-Mu, Jemaat Cipinang Elok. Di hari-hari akhir ini Tuhan,
Biar mereka terus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, berkuasa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang penuh dengan kasih. Itu menjadi bagian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seharusnya lah kami berani pikul salib di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kami. Seharusnya kami tidak perlu berdalih, kami tidak perlu berdusta, kami tidak perlu mencari jalan pintas. Malam hari ini, Tuhan akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan bekerja di jalan yang tidak terlihat oleh kita, namun kita seharusnya percaya bahwa Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Biar mereka melihat tuntunan Tuhan dari hari ke hari, sehingga mereka terus melihat betapa baiknya Tuhan. Selalu ada ucapan syukur di balik peristiwa yang kami hadapi, karena kami tahu Tuhan hadir dan berkuasa di sana. Terima kasih Yesus. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami ingin dijumpai Tuhan sebagai orang yang dibenarkan. Kami tidak mau hidup menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, agar doa kami, kata-kata kami, perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus yang telah dicurahkan akan menolong kita semua, memampukan kita untuk kita tetap taat ada di jalannya Tuhan dan setia pikul salib sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat. Kita akan tetap fokus, kita akan menyatukan hati kita dan pikiran kita bersama pendoa syafaat kita pada malam hari ini. Ibu Ripka, Ibu Sinta, dan Ibu Esther. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami semua, di mana pada malam hari ini kami boleh hadir bersama-sama dengan teman-teman kami seiman di tempat ini dalam rangka pekan doa di hari yang kedua ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah yang dibawakan oleh Ibu Jo Sun Hwa. Biarlah firman itu bukan menjadi satu hal yang sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Tuhan, di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami, biar firman Tuhan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk itu semua Bapak. Pada malam ini secara khusus kami teringat kepada saudara-saudara terkasih kami di mana yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, kesehatannya dan yang sedang sakit. Khususnya untuk jemaat di tempat ini dan simpatisan. Dan kami akan menyebutkan satu persatu. Untuk saudara-saudara kami bawa dalam doa. Untuk Bapak Suprihadi, untuk Bapak Santoso Chandra, untuk Bapak Ekalaya Halim, untuk Bapak Butar-Butar, untuk Bapak Roy Suryadi, untuk Ibu Yosefin, untuk Ibu Pingkan Lantang, untuk Ibu Emi Butar-Butar, untuk Ibu Marta Mulyadi,
untuk Ibu Betsy dan Saudara Niki. Atau barangkali masih ada nama-nama yang kami tidak bisa sebutkan di tempat ini. Tetapi Tuhan Yesus lebih mengetahui mereka satu persatu. Tuhan, kiranya kami memohon bahwa Yesus sebagai Sang Tabib yang ajaib memberikan kekuatan, semangat, dan menyembuhkannya melalui obat-obat, dokter, dan alat-alat yang dipakainya. Biarlah semua itu Tuhan berkati sehingga mereka semua dapat dipulihkan. Terlebih kami tidak lupa juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang mendampinginya. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan sukacita. Sehingga di dalam mendampingi saudara-saudara ataupun orang tua, mereka terus merasakan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih untuk itu semua Bapak. Inilah doa kami Bapa di sorga yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Sang Tabib yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk para lansia yang hidup terpisah dari keluarga mereka, bahkan mungkin dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Mereka mengalami kesendirian, kesepian, seolah-olah mereka tidak berharga. Tuhan Yesus, tolong mereka, beri mereka penghiburan dan pendampingan agar mereka dapat beraktivitas dengan sesama warga lansia lainnya. Oleh karena itu Tuhan, tolong beri mereka kekuatan secara jasmani dan rohani, agar mereka tetap bersemangat, bersukacita, dan selalu bersyukur. Karena sebetulnya mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi mereka di kala suka maupun duka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya ini. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdoa dalam rangka Pekan Doa malam hari ini. Kami berdoa untuk PWK Hana yang melayani lansia di sana. Kiranya Tuhan memberkatinya dan semua pelayan-pelayannya, juga untuk semua karyawan yang bekerja di sana. Kami berdoa juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di Panti Werdahana, seperti obat-obatan juga makanan dan minuman yang diperlukan setiap harinya. Kiranya Tuhan juga memberkati para dokter dan para medis yang selalu setia melayani mereka di sana. Kami tahu Tuhan, di sana mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menolong mereka. Ada Tuhan yang selalu menghibur mereka. Kami yakin akan hal itu. Oleh karena itu ya Bapak, berkatilah semua yang memberikan hati untuk pelayanan di sana. Berkati juga Tuhan untuk dana-dana yang dibutuhkan mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan melalui orang-orang yang akan menolong mereka di sana. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk melayani mereka, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Itulah keyakinan kami Bapa. Sehati kami semua berdoa karena kami sudah juga melihat tempat itu luar biasa. Mereka bersama memuji Tuhan dan berdoa di sana. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah semua doa yang kami naikkan. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini dari Lidah yang Berdusta kita belajar bahwa dimanapun kita berada, kita harus bersikap jujur, baik jujur kepada sesama, karena itu juga akan berarti kita jujur kepada Tuhan. Dan kita telah sampai pada penghujung persekutuan kita pada malam hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 547, Janganlah Kau Takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran.
doa malam hari ini dan dengarkanlah firman Tuhan yang tadi ayat yang dibacakan, yang dikatakan oleh Ibu Dia dalam Yesaya 41 ayat 10. Bawalah firman ini agar kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan karena kita mengenal siapa Allah kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biar kita terus mengoreksi hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin lama semakin benar. Dan kita percaya di dalam perjalanan yang kita lalui ini, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh menghargai kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau berkuasa, kami tahu Engkau mengasihi, dan kami yakin bahwa Engkau adalah pencipta. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, hari esok kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan, kami semua akan dapat melewati setiap tantangan dan rintangan, karena janji Tuhan dengan tangan kanan Tuhan, Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar ibadah ini berakhir, namun ibadah yang sejati akan terus berjalan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, Roh Kudus bekerjalah di dalam kami agar kami sanggup untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah, Tuhan sertai kami satu dengan yang lainnya agar kami tiba di tempat tujuan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan memakai kami bukan untuk menjadi saksi dusta, tetapi menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih, pulanglah dengan sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.